Dalam baskom diisi kue butu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada yang ingat main entek-entek, main tabak, main guli atau main gasi? Di zaman dulu pasti setiap kita balik sekolah tu, pasti sebelum balik ke rumah kita main itu dulu kan di sekolahan kan. Nah, pada bulan Oktober nanti bertepatan dengan Festival Melayu Kalimantan Barat yang ke-13 akan tersedia permainan tersebut. Contohnya permainan dan olahraga tradisional. Nah, apa-apa je tu kita kulik selengkapnya. Yuk. Nah, hari ini kita akan banyak melakukan main-mainan seperti permainan dan olahraga tradisional tersebut. Tapi sebelumnya, yuk ikut yuk. Kita akan ngobrol-ngobrol sedikit salah seorang dengan ketua panitia atau kepanitiaan di acara tersebut lah. Yuk, ikut. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Melayu TV, kita sumpun. Di samping saya, samping kanan sudah ada, boleh kali Pak perkenalan Pak? Nama Pak siapa? Boleh. Laju larinya isi ikan kumkum. Ikannya ada di Kapuas Hulu. Betul. Terlebih dahulu Bang Rizky lupa ucapkan Assalamualaikum. Saya pun diajak tampil di TV Melayu. Mantap. Dapatnya 90. 90 saya rasa laju berenang si ikan semah. Terus? Ikan semah harganya mahal. Karena MABM selaku tuan rumah. Terus? Jangan Bang Rizky berjual mahal. Sila, coba-coba. Nah, kali ini boleh perkenalan Bapak siapa namanya? Jadi, boleh saya kenalkan diri atas nama Departemen daripada Seni Budaya dan Olahraga Tradisional. Namun yang lebih lengkap biasanya saya tinggi-tinggi si pohon simpur, tumbuh berjajar si pohon salam. Perkenalkan saya dari Desa Kapur. Nama lengkap saya Dadang Ilham. Jadi biasanya Ilham Kapur nama di Tabal, Desa Kapur tempat saya tinggal. Hari ini diajak Melayu TV bercakap sampai berbual. Hendak menyampaikan hajat yang sakral. Pak, boleh saya balik nih Pak? Sila. Pasti balik gitu. Jangan pakai balik. Bukan Melayu namanya kalau pakai balik. Jadi kalau Melayu itu udah ibarat Melayu kalau nak nyeberang lautan. Ketika udah berjalan sampai ke batas, sampai pula ke muara, walaupun ada batu karang, ia jalan terus. Jalan terus menjunjung tuah, menjaga marwah, menjadi tujuan utama pilar agama yang pastinya. Itu tujuan Melayu TV sebenarnya seperti itu. Kan telepon ke wahang bulai tadi dari pantun bila kita nak mulai. Itu. Jadi orang Melayu itu sebenarnya gini Bang. Melayu itu lebih suka ketika kita berpantun, walaupun marah dengan pantun, orang tak dengar pantun tu marah. Betul. Jadi lebih enak kita memulai sesuatu. Mungkin Bang Rizky, boleh tak kenalkan diri dengan saya ni? Sudah sebut nama. Oh dah, Bang Rizky. Nah, okey, saya Rizky dari Melayu TV. Ya. Sorry Pak, okey mata. Kalau buka soal buruk muka ni. Itu makanya pisang kursi pisang batu letakkan di atas karang. Pesan mak bapak jangan begitu, jangan suka ngintip orang. Sebenarnya kenapa kan? Masa ngintip mata satu. Iya. Bagus, itu ninting. Ninting kata orang Melayu. Sila Bang. Okey. Ini Bapak siapa tadi? Ilham ya. Sebagai divisi apa Pak di Festival Melayu ini Pak? Berdasarkan divisi Departemen Seni Budaya dan Olahraga Tradisional yang diketuai oleh Bu Dai, salah satu senior kita juga di bidang budaya, seni tari dan segala macam. Namun yang paling penting tuh restu dari Ketua Umum Bapak Profesor Dr. Hairil Effendi. Makanya semua rangkaian acara dalam kegiatan mungkin penghadap Festival Melayu ini akan dilaksanakan ke depan. Ada di Festival Melayu ni ada perlombaan festival permainan lokal, permainan budaya. Itu kayak gimana Pak? Permainan apa aja Pak? Saya lebih senang memulai kalimat analogi saya ketika bicara tentang permainan. Saya lebih senang menganalogikan sebuah lumbung. Mungkin Bang Rizky pernah dengar kata lumbung? Pernah dengar. Jadi kata lumbung itu sebuah tempat yang mana lumbung itu dikerjakan kadang-kadang bergotong royong. Namun ada tuah Melayu bilang seperti ini, jikalau orang bertopong pulau pantai dijaga Tanjung dijelau,
Jikalau hidup berurat malu, tegak bertanya, tegak berguru. Itu bahasa petuah yang biasa kita sampaikan di muka publik. Namun kata analogi sebuah lumbung itu yang kita tarik ke depannya adalah sebuah edukasi. Ya. Lumbung identik ketika kita menyimpan hasil panen. Kita menyimpan hasil bumi atas daripada rezeki dari Allah timpakan ke bumi. Kalau ya beras, kita simpan beras dalam lumbung. Kalau padi, gandum dan segala macam kita simpan ke dalam lumbung. Seperti itu juga dalam analogi olahraga tradisional. Karena olahraga tradisional itu menganut filosofi bermacam-macam filosofi. Ada filosofi tentang bagaimana bekerja sama, bagaimana merangkai kesatuan menjadi persatuan. Itu yang saya senang lebih memulai dengan analogi bahwasanya literasi daripada permainan olahraga tradisional itu ada lumbung edukasi, lumbung literasi, kemudian menjadi sebuah prestasi. Itu apa aja permainannya yang akan dihadirkan di sini nih, apa aja? Sesuai dengan arahan daripada rapat kerja kemarin bersama Ketua Umum dan Ketua Bidang Departemen, itu salah satunya ada egrang. Egrang ada, tambah lagi buah 5 ya. Buah 5, kemudian main gonde, hula hop, kemudian kalau tidak salah ada lagi di catatan kita main katapel dan congklak. Itu salah satu bentuk olahraga tradisional yang coba digali. Barangnya udah ada, tapi kadang-kadang olahraga tradisional ini hanya dianggap sebuah warisan. Abang Rizky tahulah kalau ceritanya sebuah warisan, Bang. Ketika senang warisan itu dirawat, tapi tidak senang kadang-kadang dijual warisan itu. Inilah sebuah olahraga tradisional yang kadang hanya dianggap sebagai warisan saja. Tapi bagaimana kita bersama melakukannya, bersama-sama memainkannya, dan bersama-sama gembira dalam memainkan permainan itu. Itu yang kita sampaikan. Mungkin zaman dulu tuh ada permainan zaman dulu tuh yang zaman bapak lah. Ya. Yang pernah bapak mainkan tapi tidak dikembangkan sampai sekarang tuh contohnya apa, Pak? Saya ini agak tersinggung ke zaman bapak, berarti tua benar saya nih. Jadi begini Bang Rizky, sebenarnya bukan hanya di zaman era 75, kelahiran saya di tahun 75, namun di era zaman Soekarno, seperti apa permainan rakyat itu memang sudah ada. Dalam bentuk apa? Ada mungkin kadang-kadang permainan rakyat itu seperti misalnya nih, bagaimana kita bermain buah 5. Ya, buah 5 itu jumlahnya 5. Saya lebih senang menganalogikan buah 5 itu ya seperti bagaimana kita menghafalkan Pancasila. 1, 2, 3, 4, 5. Isi daripada batang tubuh Pancasila itu kan jelas Bang Rizky. Kemudian saya lebih senang kalau buah 5 itu dianalogikan kembali dengan bagaimana kita menjalankan perintah Allah dalam 5 sholat 5 waktu. Namun sering mengedukasi ke bawah, jangan bermain buah 5, lupa waktu yang 5. Nah itu. Karena di buah 5 itu juga bagaimana kita menjaga permainan tersebut. Tapi filosofi permainan tersebut tuh dari kita mempertahankan komitmen kita mengambil buah 5 misalnya ini kan 5. Kata biasa orang Pontianak bilang tuh main tampi nama. Nah, tampi itu kan ada dari kerang, biasa dari buah karet, dari batu dan segala macam. Nah, jadi dianalogikan oleh saya kadang-kadang kalau untuk ke adik-adik di lingkungan kami, biasa kita sampaikan dengan edukasi keagamaan. Itu yang lebih kita dorong ketika permainan itu dimainkan. Berarti memang festival nanti ini ingin mengedukasi kembali lah ya Pak, bagi orang-orang yang belum tahu atau nilai gotong royong permainan ini lah contoh. Sebenarnya bukan hanya edukasi, tapi ayo bersama dan bekerja sama ya. Ketika sebuah warisan harus digali, kemudian warisan itu bagaimana mengedukasi ke masyarakat supaya anak-anak kita sekarang kan kadang-kadang cenderung ya lebih banyak ngadap HP, main game boleh saja, tapi yang sifatnya mengedukasi juga kan. Namun main game itu kan ada juga kadang-kadang sampai melenceng ya. Permainan rakyat tadi ini kadang-kadang sering disebut orang itu permainan jadul. Sebenarnya dalam permainan jadul itu justru banyak edukasi, literasi, kemudian melumbung prestasi di dalam itu. Makanya kata saya bilang tadi, saya lebih senang memulai sebuah pembicaraan tentang permainan tradisional itu
kita menciptakan lumbung. Nah, lumbung bagaimana? Pertama itu tadi yang paling penting bagaimana kita menekan kemudian mengarahkan anak-anak yang sekarang lebih cenderung sangat cinta kepada HP dan kurang cinta kepada permainan tradisional. Itu yang kita sampaikan. Jadi mungkin dengan bermain gonde, bermain buah lima, setidaknya melatih otak pikir, tapi bukan merusak pikiran. Tapi permainan rakyat itu lebih banyak kadang-kadang melatih cara berpikir, cara bekerja sama, kemudian cara mempertahankan sebuah komitmen di dalam sebuah permainan itu sendiri. Itu yang bisa saya sampaikan. Seberapa pentingnya nih Pak permainan tradisional sehingga bisa masuk di Festival Melayu nih Pak? Ada pemahaman yang memang bahwasannya permainan tradisional ini dianggap, itu saya bilang tadi ketika saya bilang jadul. Jadi ketika baru masuk dalam komunitas-komunitas baru timbul, biasa permainan tradisional itu dianggap hanya musiman, hanya 17 tahunan sajalah. Peringatan 17 baru timbul yang namanya main tarik tambang, main guli. Sebenarnya permainan itu tidak harus dikatakan kapan, tapi bagaimana sebuah warisan tradisional tadi, budaya yang mulai dari semenanjung kiri ulu sampai ke hilir, itu semua udah ada memang ketika kita bagaimana tadi pentingnya. Makanya untuk itu para cendekiawan, tokoh-tokoh, tuan-tuan guru yang ada di Majelis Adat Budaya Melayu Kalimantan Barat, khususnya di departemen kami, Departemen Seni dan Olahraga Tradisional, sangat berharap untuk di festival tahun ini memang itu yang menjadi target utama di program kerja, mengedukasi baik ke sekolah-sekolah, personal ataupun ke organisasi-keorganisasian yang kita akan sebarluaskan kembali sambil membuka ingatan kita dari masa lalu sampai masa sekarang. Nah, selain untuk diajarkan macam mana lah cara kita mengingatkan ke anak-anak kecil terutama ni kan, yang pergi fokus ke HP untuk mengingatkan dia, oh di luar sana ni ada cara main macam gini nih yang mereka kurang tahu, macam mana? Makanya ada sebuah literatur dari sumber budaya yang mengatakan seperti ini Bang, teruslah berbudaya. Karena dengan berbudaya, anak-anak kita dididik menjadi peka. Bagaimana kebudayaan di negeri sendiri lebih disanjung ketimbang kebudayaan di negeri orang yang kita agung-agungkan. Nah, makanya pendekatan-pendekatan secara emosional, mulai dari rumah mungkin, karena tempat yang paling baik itu di dalam rumah, memang seperti itu. Jadi tugas kita, ya tugas saya bersama lah. Termasuk juga saya yang hari ini hadir di Melayu TV, sangat bersyukur bersama Melayu TV bekerja sama dengan Departemen Seni dan Budaya itu, kami mengangkat kembali mulai dari itu tadi, mengedukasi di tingkat di dalam rumah, mulai dari pengurus-pengurus yang ada di MABM, kemudian barulah masuk ke sekolah-sekolah yang mungkin kata Bu Ketua nanti akan kita terbitkan bukunya nanti, buku bekerja sama dengan tenaga-tenaga ahli yang lain di berkompeten di bidang. Nah, di festival nanti Pak, siapa-siapa je yang boleh main dan siapa-siapa audiensnya, ada anak muda ke, orang tua ke, gimana? Rumah Melayu adalah rumahnya masyarakat Melayu harusnya. Namun tidak menutup kemungkinan masyarakat Kalimantan Barat semuanya di acara Festival Melayu yang ke-13 ini akan kita undang sebanyak-banyaknya untuk datang ke rumah Melayu, baik itu anak-anak, baik itu orang dewasa ataupun orang tua, untuk bersama-sama ini tadi. Ketika kalimat melumbung literasi itu, maka lahirlah sebuah kata-kata edukasi. Kalau orang tua mengenang misalnya main apa dulu ya, saya ingat benar tuh, zaman-zaman saya kecil itu suka main yang namanya kejabulan. Kejabulan. Kejabulan nama dulu ya. Nah, itu sekarang nama bentengan. Bentengan di dalam organisasi asosiasi olahraga tradisional itu namanya bentengan. Kemudian main galah kepung. Galah hadang pula kata. Jadi penyebutan masing-masing daerah memang ada dalam olahraga tradisional itu. Namun ini tadi tidak menutup kemungkinan tanpa batasan usia. Tanpa batasan usia untuk bagaimana kita, kalimat akhirnya adalah melumbung literasi, edukasi daripada semua itu. Oke, saya dengar-dengar ni juga berkolaborasi dengan KPO TI, ya Pak? Ya. Nah, itu gimana tu? Kami kepada siapapun tetap bekerja sama sebagai
Oh iya, KPI ya. Itu organisasi yang memang bidangnya kan olahraga tradisional tuh. Nah, makanya di Departemen Seni dan Budaya ini olahraga tradisional juga di departemen itu tidak menutup. Baik itu daripada asosiasi olahraga tradisional di kabupaten kota, kemudian mungkin ada juga komunitas-komunitas yang ingin bekerja sama dengan MAM, kemudian bekerja sama dengan departemen kami untuk bagaimana yuk kita coba buat satu buah momen gelaran misalnya pertandingan olahraga tradisional yang dipusatkan di Rumah Melayu tanpa satu asosiasi saja yang kita ajak seperti itu. Ya keterlibatan memang harus karena tenaga ahli ada juga di situ. Karena sertifikat daripada wasitnya itu kan apalagi dalam upaya kita bersama mengangkat olahraga tradisional itu menjadi olahraga kalau bisa yang bersifat nasional. Bukan hanya 17 Agustus sajalah itu dimainkan. Mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan nggak terkait permainan tradisional atau yang lingkup dengan olahraga tradisional tersebut? Ya, saya ulangi kembali ketika kalimat di atas analogi yang saya sampaikan. Mari kita bersama menciptakan lumbung ruang literasi namanya. Lumbung ruang literasi, mengedukasi bersama bagaimana upaya kita bersama, baik encik-encik puan-puan, baik emak-emak, bapak-bapak, datuk yang mungkin ingin mengenang nostalgia masa lalu. Ayo kita sama-sama kita bukan sekedar warisan. Jadi olahraga tradisional ini bukan warisan, namun bagaimana kita sebagai generasi muda sekarang nih yang sudah dibuatkan satu peninggalan olahraga tradisional nih, bagaimana kita bersama, yuk kita mainkan dengan riang gembira, dengan edukasi bersama. Jadi harapan ke depan memang bersama Majelis Adat Budaya Melayu Kalimantan Barat dan Ketua Umum juga Ketua Bidang kami memang berharap untuk kerjasamanya di tingkat mulai dari 14 kabupaten kota sampai ke tingkat desa, itu yang menjadi target daripada Departemen Seni Budaya dan Olahraga Tradisional. Mungkin ada kali yang pengen Bapak sampaikan terkait Festival Melayu di Oktober nanti, Pak. Ini sebenarnya yang mau saya sampaikan masyarakat awam sajalah ya, di bawah kita nih. Namun di atas udah terkonsep apa yang mau disampaikan. Yang mau disampaikan semoga mudah-mudahan. Jadi di Festival Melayu yang ke-13 tahun nanti di Kalimantan Barat ini yang berpusat juga di Rumah Melayu, berharap semua cendekiawan, pemerhati budaya, yuk kita bersama. Kita angkat marwah Melayu, kita junjung tuah Melayu, kemudian kita bersama-sama merawat keberagaman yang ada di rumpun bangsa Melayu itu sendiri. Itu yang kita harapkan ke depannya, Bang. Oke. Nah ya, buat kawan-kawan jangan lupa nanti di Festival Melayu Kalimantan Barat yang ke-13 kan, Pak? Iya, yang 13. Itu dilaksanakannya di Rumah Adat Melayu Kalimantan Barat pada tanggal 19 sampai 24 Oktober. Info lengkapnya ada di Instagram Melayu TV dan MABM Kalbar. Pak juga para sahabat, ada pantun untuk Melayu TV. Jikalau selasih jadikan obat, bawa saja ke Tanah Hulu. Ya. Terima kasih juga kepada semua sahabat. Semoga bertemu di TV Melayu. Melayu TV, kita serumpun. Nah, kebetulan kita tim dari Melayu TV udah janjian sama beberapa orang dari KPOT katanya tuh kan. Nah, saya penasaran apa sih itu KPOT dan apa aja yang ada permainannya di dalam situ tuh. Sekarang saya nak nanya, saya penasaran nak main itu apa aja. Yuk, kita lanjut. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Ngaco lagi Kak? Nggak ada Bang, lagi main ya nih. Main apa nih? Main congklak. Main congklak. Nah, ini kawan-kawan yang bagi yang belum kenal, ini Kak Vivi kan? Dari mana Kak? Dari KPOT Kalimantan Barat. Ini main congklak ini salah satu juga masuk gak kan permainan tradisional? Iya, Kak? masuk Bang, permainan tradisional yang banyak memang juga dimainkan sama kita nih, anak-anak terutama yang ada di seluruh Indonesia. Nah, buat yang belum tahu nih Kak, KPOT itu apa Kak? Coba Kak. Oke.
Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lestari budayaku, bugar bangsaku. Jadi ada tagline-nya dari KPOTI. Jadi KPOTI sendiri adalah Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia, yang mana organisasi ini adalah organisasi yang dibentuk di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi memang peran dari KPOTI sendiri adalah untuk pembudayaan, pengenalan, pemeliharaan, dan pastinya untuk mengedukasi kembali ragam permainan rakyat dan olahraga tradisional yang ada di Indonesia, khususnya kepada siswa dan siswi di tingkat pendidikan yang ada di Indonesia. Bila tu Kak KPOTI terbentuknya bila? Nah, KPOTI sendiri itu Munas pertamanya tahun 2019, Bang. 2019. Munas pertamanya di tahun 2019 itu ada di waktu itu di Bogor. Jadi pada saat itu seluruh Nusantara, komunitas berkumpul, berembuk. Pada saat itu terbentuklah kepengurusan KPOTI se-Nusantara. Nah, untuk di Kalimantan Barat itu sendiri, nah banyak teman-teman pengurus yang sudah bergerak bersama-sama komunitas yang ada di Kalimantan Barat. Siapa-siapa ya Kak yang ada di dalam KPOTI itu Kak? Nah, yang ada di dalam KPOTI pastinya ada akademisi, Bang. Ada penggiat permainan rakyat. Ada pelaku pembuatan permainan, alat permainan, dan pastinya ada mahasiswa, ada anak-anak kita gitu kan, yang semuanya terlibat di pembudayaan permainan rakyat dan olahraga tradisional. Kalau yang depan kita nih, main congklak nih. Congklak ni termasuk permainan tradisional Kak. Yang jenis kalau kayak olahraga yang termasuk Kak dalam jenis tradisional tu apa-apa je Kak? Nah, kalau apa yang membedakan itu? Ya, yang membedakannya ini, Bang, kalau misalnya permainan rakyat, nah akar dari olahraga tradisional itu permainan rakyat, Bang. Jadi permainan rakyat itu yang memang dimainkan dari zaman dolonya. Nah, dari zaman primitif lah ya Bang ya, kayak bermain congklak ini kan awalnya dimainkan dengan batu gitu kan. Ada dari biji-bijian, kerang-kerangan gitu kan, dari biji kopi, dari kerang gitu kan. Nah, jadi akar dari olahraga tradisional. Nah, olahraga tradisional itu kalau di Indonesia sudah ada 17 olahraga tradisional. Artinya olahraga permainan rakyat yang sudah dikompetisikan, baik dari tingkat nasional maupun tingkat dunia. Kalau tingkat nasional kan kita ada terompah panjang, galah hadang, lalu ada panahan tradisional. Bahkan kalau sampai tingkat dunia itu kita punya wushu, seperti itu kan. Lalu kita punya silat, pencak silat, seperti itu. Jadi memang yang berakar dari apa yang dimainkan oleh masyarakat kita untuk mengisi waktu luang, mengisi kegiatan-kegiatan hari-hari yang memang sebenarnya banyak dimainkan itu dari alam, Bang. Kayak nih, yang adik-adik main ini kan dari kerang nih. Kerang? Bukannya dari biji kopi? Bisa dari biji kopi juga. Dari batu pun dari bisa? Batu juga bisa. Nah, sebelumnya di satu permainan dulu nih, mungkin Kakak tahu enggak Kak? Kenapa nama congklak? Nah, kenapa permainannya? Kalau congklak ini kan berasal dari bahasa yang dikembangkan di daerah Sumatera. Kalau di Jawa kan ada dakon gitu kan. Nah, kenapa namanya congklak? Sebenarnya lebih kepada proses pemindahannya nih Bang. Memindahkan dari satu biji ke biji berikutnya gitu kan. Karena bahasa itu tuh mengandung makna berbagi. Nah, makna berbagi dalam permainan ini, di mana setiap dulu permainan ini dimainkan sebagai memiliki nasihat dari orang tua kepada anak bahwa ini kan ada 7 nih Bang, biji nih setiap lubangnya. Di mana hari itu kan ada 7 nih, di mana setiap harinya diminta kita untuk menabung setiap hari satu biji, entah itu dalam bentuk menanam, entah itu dalam bentuk ekonomi uang gitu kan. Nah, lalu diminta anak untuk belajar nih, melatih kedisiplinan. Biji-biji tersebut dikumpulkan, di mana setiap biji yang terkumpul, yang mana yang paling banyak tabungannya terlihat di sana dalam prosesnya gitu. Jadi makna dari permainan ini, salah satu bahasa yang digunakan adalah memindahkan, cangkak, mengambil. Izin boleh tak main? Main ya? Oke. Siapa nak tandem main ni? Abang nak main. Jadi siapa nak Siapa nak lawan? lawan kan? Kakak nampaknya. Sama mereka udah bisa main?
Kakak berarti malu. Kita ulang dari Adik awal sini, nih. adik sini. Adik geser sedikit. 7 dalam satu Ya, blok jadi nih. dalam satu lubang itu nanti diisi masing-masing 7. Boleh 7. Bang? Nah, dihitung lagi. Ini kosongkan. Nah, itu sama-sama hitung. Ada 7. Hitung sini lah, kumpulkan. Nah, ini dulu. kumpulkan di bawah Bang. Tabungnya kosongkan dulu. Nah, tabungnya kosongkan dulu. Nah, jadi diisi masing-masing 7. Abang ngisi 7 sebelah sini, kakak ngisi 7 sebelah sini. 4, 5, 7. Jadi Bang, sebelum main biasanya Berdoa enggak kan? berdoa pasti. Berdoa. Nah, kalau mau main tuh Bang, biasanya kita pakai pingsut. Pingsut, siapa Pakai dulu? tahu siapa dulu yang akan memulai. Nah, silakan kakak sama abang siapa dulu yang mulai. Satu Kita kali tentukan nih. satu kali. Kalau 5 kali Osom. solat. Kalau bahasa kita osom. Wah. Ah, Dia kakak dulu. dulu. Tadi Nah, ini Bang. punya saya, ini punya kakak. Ya. Kan, okey. Terus nanti sambil main nih, abang tabung abang nih sebelah sini nih Bang. Ah, tabung kakak sebelah sana. Oke. Jadi berjalannya cara masukkan bijinya tuh ngikutkan cara jarum jam. Oke, oke, Nah, oke. sama kayak kita melihat waktu kita sehari-hari nih, ya. Boleh Kak, masukkan satu-satu. Biasa ada budak yang nyekah kak, kalau ada yang balak main ini sambil Balak dulu nih kak. Bang kalau dia pandai ngitung Bang. Nah, ini kalau kata orang matematika nih harus tahu nih peluang masukkan bijinya. Nah, sabar ya, abang harus sabar. Two at letter moment biasa situ tuh. Ini permainan melatih kesabaran. Ini kan masih terus dia main nih. Nah, nanti ada masanya dia salah perhitungan. Biji dia nih nanti akan jatuh di tempat yang kosong. Mati kosong. Berhenti nanti Berhenti. kita lihat di mana dia berhenti. Nah, ini masih banyak nih. Sampai Masih hari banyak Jumat nih. nih, ayo. Ya. Ini tak perlu tandem kali kan main seorang ya berarti ini kan. Nah, belum. Nanti ini melatih sabar. Dia ngapalkan pola. Nah, ngapalkan pola bermain ini. Ini asal congklak ini memang dari Jawa kak? Atau gimana dari Ini mana? lebih dulu di Sumatera Bang. Sumatera. Sebenarnya ini dibawa oleh pedagang Bang ke kita. Nah, jadi pedagang Arab. Ini berkembangnya di Arab. Bang. Best. Nah, adek tadi mati di mana? Mati Di di sini. situ. Ini bapak Nah, nih. mati di sini. Kenapa dia mati? Nah, kamu paham nggak kenapa kamu mati? Karena tempatnya Tempatnya kosong. kosong di Mati. sini dan bukan di tempat dia Bang. Ya di tempat Oke. lawan. Nah, di tempat lawan. Nah, sekarang silakan abang yang Nah, jalan. kalau mati di tempat dia tuh. Kalau mati di tempat dia, misalnya posisinya matinya di sini nih, dia kawalnya kosong, ini tempat dia. Dia mati tapi dia nabung Bang, diambil pindahkan ke tabungannya baru abang jalan. Oke. Sila, nanti biar paham abang yang jalan. Oke, saya coba jalan nih. Coba jalan. Nah. Oh, ngambil yang banyak. Narus. Tengah harus ngambil yang banyak. Ini di mana tadi nih? Nah, sini. Sini. Nah, satu. Ah, itu tadi tuh, Dua. masukkannya harus sabar. Harus sabar. Satu. Nah, Nah, ya. oke. Ada yang lebih besar dah kak? Sakit tangan jemput ini kak? Gugur dia kan? Kedua tangan. Ah, apa? Ah, Satu-satu. tak bisa ni gugur ni. Oke. Buat yang Karena belum abang tahu, masukkan ke tabung nih kan. boleh sambil satu lagi. Abang boleh ngambil lagi. Boleh Oke. dari sini, boleh. Masukkan sini. Masuk lagi. Masukkan. Jalan lagi. Lalu Jalan lagi. dari sini ada nyaman. 1, 2, 3. Oke, Kan banyak. banyak. Tabungnya nanti nih. Allah, Masuk tu ada satu. dah, satu. 2. Nah, abang kan Waduh. jatuhnya di sini nih. Jatuhnya di tempat lawan. Ah. Mati atau Mati. hidup? Mati. Mati gitu ya. Gitu, Oh, ya. mati tempat lawan mati nih. Mati karena jatuhnya Oke. di tempat lawan. Oke, paham. Nggak, tunggu loh, belum paham berarti dia hidup karena masih ada bijinya. Tapi kan tempat lawan nih. Memang kalau abang sisa satu biji di tempat lawan yang kosong bang kok mati. Ini kan ada bijinya. Boleh, berarti masih boleh diambil. Ya Allah. Senyap-senyap kan? Nah, kalau misalnya kawan kita tak paham, kita harus kasih tahu biar apa? Biar dia juga main lagi. Kalau tak ada, jalan lagi dia. Oke.
Ah, Oke. Adik keluarkan. Hitungannya hitung macam mana biji. nih? Yang paling banyak dia menang gitu? Iya betul. Oke. Yang paling banyak dia Keluar. menang. Nah, sila. Setelah berseteru, berebut tadi. Berkeringat ada. kan? Kasih efek keringat. Hei. Jadi kawan-kawan semua, tadi kan setiap lubang ada 7. Di sini ada 7 biji, di sini ada 7 biji, kalikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali 7 berapa bang? 7 kali 7 berapa budak? 49. Jadi totalnya 49 tambah 49. 49 tambah 49. Berapa kak? 94. 8. 98. Berarti kurang. total semuanya 98. Abang berapa? Ah, Oke. tinggal satu. Kalau mau hitung dua-duanya sila, kalaupun mau hitung salah satu sila, tinggal 98 kurangkan salah satu, mana yang paling banyak, mana paling sedikit. Nah, ini matematika untuk tingkat pendidikan di akademisi, belajar cara berhitung. Ya, abang ya ngitung. Biarkan yang tua ngitung, biarkan dia. 4, 5, 9, 33. Pak, lagi dah 2. 33 tambah 34, 35, 36, 38, 40, 45, 46. 46. 98 kurang 46. Berapa? 98 kurang 46. Ayo. 98 kurang 46. Allah, lama datang itu. Terakhir SMP. SMA. 8 kurang 6 2. 9 kurang 4 5. 52 52. berarti Yang menang adik dia. 52. Berarti abang. Dia tahu kan? Dia tahu kan dari awalnya saya lama nunggu tahu lah yang menang siapa. Oke, habis ini kita nak apa lagi nih? Habis ini Masih kita ada lagi, Kak? ya, salah satu permainan tradisional juga nih Bang, yang juga menggunakan barang-barang atau bahan-bahan dari alam yang memang dimainkan dari zaman nenek moyang. Selain ada congklak tadi nih Bang, yang biasa dimainkan tadi dari biji kopi, dari kerang, ada juga namanya buah lima Bang Nah, buah lima ini pula kalau kita di bahasa Melayu nih buah tampi. Sungai Duri nama tampi nah, juga. main tampi. Kalau nih Bang, kalau kita bicara Kalimantan. Kalau kita bicara dari daerah hulu nih Bang. Nah, biasanya pakai biji karet. Nah, karena banyak tanaman buah karet. Kalau kita bicara daerah pantai, biasa mainkan buah limanya pakai kerang-kerangan. Ini agak besar sedikit. Nah, Abang tahu enggak cara mainnya? Tak pernah main ini. Nah, Pernah nengok orang ya? Biasanya tuh, kalau kita main berdua biasa nih Bang, berdua ke bertiga bisa. Biasanya dilakukan. Nak pakai yang mana nih? Kita pakai yang ini ya Bang. Bukan apa Bang? Yang ini agak lebih nyaman. Betul. Kalau menurut saya. Jadi sebelum kita main, biasanya pun orang Melayu gitu kan bilang permainan ini namanya permainan tampi. Atau bercolet karena ada proses coletnya. Untuk menentukan siapa yang menang dulu, siapa yang mulai dulu, itu kita pakai bertampi. Siapa yang paling banyak hasil tampiannya, itu yang mulai dulu. Saya dulu, bismillahirrahmanirrahim. Saya dapat 3. Silakan Bang. Allah, tak pandai ni Kak. Tapi coba-coba ya. Cobalah kita, biar kita lemas tangan kita nih. Dapat sebutik. Oke, perhati yang jalannya saya dulu. Nah, cara mainkannya mudah sekali. Mulai dari namanya buah satu. Kita lempar buah kita, melekat pula dia. Ngambilnya, ambil satu. Lambung gitu. Ambil lambung. Ambil satu. Ambil satu-satu, tak boleh ada yang terkena sampai bergoyang. Kalau enggak mati. Oke. Gitu. Oke. Kau tak nampak mata tu. Saya karena jatuh mati. Coba Bang. Dah ya, tu coba ya. Coba. Mati dah lah dah. Lagi lambung coba atas. lagi. Ya, Coba ulangi lagi. Bertinju. Lambung atas, lambung atas, lambung atas, lambung. Coba. Lambung atas. Geser sini lah dah. Gitu ya. Jauh benar. Hilang biji ya. Kita ulang, kita coba. Kita coba. Buat yang tak tahu ni lah, macam saya lah rupa. Baik ya, lambung atas. Ambil lagi, ambil. Nah, ini nampaknya ada nih. Kalau udah semuanya berarti tinggal dilempar terus colet. Nah, kayak gitu. Jadi tinggal kalau udah terakhir tinggal dilempar terus ambil colet seperti itu.
Nah, baru nanti untuk tabungnya kita nih dapat berapa? Kalau udah sampai terakhir, untuk tahu kita nih, kita tinggal nampik. Berarti tabung saya 3. Nah, dapatlah 3. Kalau abang nanti main pun ketika terakhir abang sampai bercolet, nanti tinggal abang tampi dapatnya berapa? Misal 2, 3, 1, itulah tabung abang. Nah, itu dia. Cara menangnya itu, Kak? Ya, cara menentu siapa pemenang paling banyak dia yang dapat nabung. Nah, sama nih antara main congklak sama buah 5, temanya sama bang. Sama-sama bersosial, main sama-sama untuk menemukan berapa banyak dia mampu menghasilkan tabungan atau menabung tadi di setiap permainannya. Mengajarkan kita untuk belajar menabung, menyimpan ini dia harta kita supaya nanti untuk kedepannya menasehati anak-anak supaya harus punya tabungan supaya untuk masa depan. Salah satunya maknanya itu. Tadi tampi udah, congklak udah nih. Congklak udah. Jadi KPOT ini cuma niat nih, Kak? Oh, enggak bang. Jadi sebenarnya KPOT itu wadah sebenarnya bang. Rumahnya untuk para komunitas, para pembudaya, para penggerak, ya, pemerhati yang cinta dan suka masih untuk mengembangkan permainan rakyat. Nah, di KPOT sendiri itu sekarang kami lebih banyak berkeliling untuk mengedukasi. Nah, salah satunya Kementerian Pendidikan itu kan ada namanya program di kurikulum Merdeka, itu namanya program P5. Nah, program P5 itu bang, salah satunya adalah memainkan permainan rakyat atau permainan tradisional. Nah, peran KPOT bukan hanya mengajarkan mereka tentang bagaimana memainkan permainan rakyat, tapi lebih kepada mengedukasi mereka makna dari permainan itu. Supaya mereka bisa bersosial, supaya mereka bisa berkeringat karena ada permainan yang mengandung ketangkasan. Supaya mereka bisa mengetahui bahwa nenek moyang kita itu dulu memainkan permainan tradisional itu dari alam. Artinya apa? Harus menjaga alamnya. Bukan apa bang? Kalau sampai mereka tak kenal biji karet, berarti mereka tak pernah nengok pokok karet. Apa pernah enggak masih nengok pokok karet? Tapi jarang kan? Jarang kan? Kalau dulu banyak pokok karet. Sekarang susah bang, nak main buah 5 pakai biji karet. Biji karet udah tak ada. Jangan sampai abang tak makan kerang. Tapi mungkin daerah-daerah yang awam, daerah ujung sana mungkin masih kali kan. Maka dari itu pesan moralnya adalah memelihara alam supaya apa? Bisa bermain di alam dengan kekayaan alam tadi, mereka masih bisa memainkannya. Itu dia tujuannya, salah satunya. Oke, jadi kita nak main apa gini Kak? Kita nanti di bawah bang, kita main dengan kawan-kawan komunitas, anak-anak muda. Oh tak ada, di depan tuh kita main. Ada beberapa permainan, ada gasing, ada trompa, ada hula hoop. Ada beberapa permainan yang nanti dikenalkan sama teman-teman muda kita yang menjadi salah satu komunitas penggerak permainan rakyat yang ada di Kota Pontianak. Masih mau nak nunggu kami nih? Yuk kita turun ke bawah, yuk. Yuk Kak, boleh Kak. 3, 2, 1, mulai! Kepala sulam emas bermata intan, terbentang luas zamrud katulistiwa, ciptakan pesan persatuan.